Assalamualaikum, Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan ini saya mau memulai kegiatan saya di pagi hari, jam 4 pagi. Nah, ini saya mau mengeksekusi hasil belanjaan yang kemarin ya teman-teman. Jadi untuk menu hari ini budgetnya itu Rp9.000 aja. Karena untuk percabean, bawang-bawangan itu udah ada, tomat juga udah punya, terus ikan asin juga udah punya. Mungkin kalau di total untuk keseluruhannya ya sekitar 20.000 kali ya. Tapi nggak segitu juga kayaknya karena kan cuma pakai bumbunya sedikit aja. Tapi alhamdulillah bisa berhemat ya. Sebenarnya sih saya dan suami menu kayak gini tuh bukan biar dihemat-hematin gitu, enggak. Emang ini makanan yang kita suka. Alhamdulillah kesukaan kita tuh makanan yang sederhana aja. Jadi ya udah nggak perlu budget yang berlebih gitu ya. Dan alhamdulillah ini saya lagi nyuci untuk bumbu balado dan bumbu tumisan togenya. Pas nyuci cabai tadi baru ngeh kalau bawangnya itu belum ada. Jadi ya cus kita persiapkan untuk perbawangannya. Saya cuman kalau bumbunya ini tuh kalau untuk tumisan cuman bawang putih sama cabai aja. Nggak pakai bawang merah, nggak tahu kenapa pokoknya saya sukanya kayak gitu. Nah ini juga cabainya nggak usah terlalu banyak untuk tumisannya karena nanti kan akan dapat pedesnya tuh dari balado. Dan untuk bawang putihnya ini saya cincang kasar aja ya teman-teman. Pokoknya saya tuh ngikutin aja yang pernah saya makan di The Coast. Karena saya ngeliat itu bawang putihnya masih agak kasar-kasar gitu. Jadi karena kesemsem sama masakan yang di The Coast. Jadi saya ngikutin aja. Dan ini ikan asinnya tadi udah dicuci juga. Ini saya nggak tahu nama ikan asinnya apa. Yang jelas ini daging semua gitu, nggak ada tulang-tulangnya. Kalau menurut saya, harga bahan masakan yang ada di rumah saya di daerah Ciapus, Kabupaten Bogor tuh menurut saya ini tuh masih murah-murah gitu ya. Jadi kayak toge tuh harga 2.000 sekantong gitu, atau nggak tahu emang semua begitu ya teman-teman. Terus kayak ini yang kemarin saya beli untuk ikan cueknya itu satu besek itu dapat 2 ikan, itu harganya 7.000. Jadi menurut saya sih Masya Allah kalau kitanya rajin masak ya, masak sendiri nggak beli, insya Allah bakal hemat sih dan bisa bisa punya uang yang bisa ditabung gitu ketimbang dipakai buat jajan. Dan masak-masak kayak gini kan nggak terlalu rumit gitu ya, pokoknya cuman cemplung-cemplung beres gitu. Apalagi untuk bekal makan siang yang dibawa ke kantor, ke tempat suami itu ada sih nasi padang kayak gitu 17 ribuan. Terus ada juga masakan warteg gitu minimal 20 ribu gitu. Tapi kalau kita bisa bawa dengan modal 9 ribu kayak gini yang saya belanjain kemarin itu kan lumayan banget ya. Ketimbang harus beli 20 ribu itu udah bisa buat belanja lagi besoknya. Dan ini saya bumbunya saya pakai gula pasir, terus pakai kaldu ayam sama lada sedikit. Jadi ini nggak saya tambahin garam ya teman-teman karena saya mikir takutnya kalau pakai garam lagi ada ikan asinnya tambah asin deh. Oke, untuk tumis togenya udah beres ya teman-teman, nggak usah terlalu lama biar dia masih krenyes-krenyes gitu. Kalau kelamaan nanti terlalu layu malah jadi nggak enak. Nah ini saya lagi mau mempersiapkan ikannya. Tapi ikannya sebelum saya bikin balado, ini mau saya goreng dulu tapi dibalurin tepung. Nah kalau teman-teman yang udah lihat video saya sebelumnya itu, saya tuh dapat goodie bags dari kantor suami, mantan kantor saya. Itu dapat goodie bag Sasa. Jadi itu ada tepung buat ayam Kentucky gitu. Nah ini saya pakai aja buat ngebalurin ikannya. Nggak apa-apa ya, mix gitu nanti rasanya. Nggak tahu mbah ada rasa ayamnya apa enggak. Tapi ini insya Allah alhamdulillah crispy gitu hasil gorengannya. Untuk ngegoreng ikannya sengaja ya teman-teman saya pakai minyaknya dikit aja karena saya nggak mau punya minyak jelantah gitu bekas ikan. Nanti kalau mau dipakai goreng sesuatu tuh berasa banget ikannya. Jadi ya udah pakai minyak yang sedikit. Dan ini saya lagi mempersiapkan untuk bumbu baladonya, simple aja pakai bawang putih, bawang merah, cabai merah sama cabai rawit terus tomat. Dan ini dia wajannya saya masih pakai bekas ikan tadi ya teman-teman. Nanti tinggal ditambahin sama minyak aja. Jadi ini pakai minyak jelantah yang sisa sedikit dari ikannya.
Dan ini saya tambahin minyak lagi ya teman-teman, karena tadi kan minyaknya emang sedikit banget bekas goreng ikan. Ini juga apa namanya, saya juga mau ngabisin minyak yang ada di botol. Emang udah stok dari 2 bulan yang lalu, baru habis sekarang alhamdulillah. Dan ini saya bumbuin pakai gula pasir, terus juga pakai garam sedikit dan kaldu ayam. Sungguh super simple semua masakan saya. Kayak gini aja udah, tinggal isinya aja nih ganti-ganti. Kemarin balado apa, sekarang balado apa. Karena emang saya ya nggak jago-jago masak amat, tapi punya keinginan untuk bisa terus masak gitu ya. Dan suami alhamdulillah terus mensyukuri apa yang dimasak sama istrinya. Nggak pernah komplain, selalu bilang enak alhamdulillah. Untuk bumbunya ini baladonya udah tanek ya, udah nggak ada rasa apa namanya, cabai mentah gitu. Jadi ini udah tinggal dimasukin aja deh ikannya. Dan ini seperti biasa cuci-cuci jangan sampai numpuk. Dan alhamdulillah udah beres semua. Ini hasil masakannya, selesai dalam waktu berapa menit, nggak sampai sejam deh kayaknya. Dan ini lanjutkan, kemarin saya bikin pizza ya teman-teman, karena emang sengaja pizzanya ini mau saya buat bekal suami juga. Kadang dia sarapan kan, sebelum makan nasi dia sarapan dulu. Nah ini 1 potong pizza bisa buat sarapan, terus saya bawain 2 potong ya, jadi sorenya dia ngemil lagi gitu sebelum sampai pulang dan makan di rumah. Dan setelah saya perhatiin, ketika saya di rumah ini saya jauh lebih hemat ketimbang saya waktu ngantor teman-teman, karena setiap pulang kerja pasti saya sama suami beli makan gitu, karena udah capek dan kondisinya udah lapar, jadi nggak pengen masak lagi gitu, cuman masak tuh untuk bekal makan siang aja waktu itu. Jadi kalau udah di rumah udah capek, ya udah mau nggak mau kayak beli pecel ayam, beli bakso gitu. Jadinya mau nggak mau tuh dalam 1 hari tuh bisa ngeluarin duit 50.000 lebih buat jajan, kadang buat sarapan, kadang buat makan malam. Nah kayak sekarang nih alhamdulillah saya udah sarapan di rumah dari hasil bikinan sendiri gitu. Jadi alhamdulillah banget bisa lebih berhemat. Buat teman-teman yang mau bikin pizza simple kayak saya, monggo resepnya ada di video sebelumnya, silahkan dicek-cek ya. Dan ini tadi jam 9 siang, si abang sayurnya baru datang, saya beli paket sayur sop, tomat, bawang bombay, sama otak-otak. Nah itu total belanjanya 13.000 aja, alhamdulillah. Terus ini lanjut saya mau ngeungkep ayam. Untuk ayam ini saya udah stok ya teman-teman dari belanja bulanan lalu. Nah ini saya mau ngungkep ayam pakai bumbu instan aja, tapi ini bukan bumbu instan yang ayam ungkep kuning gitu ya teman-teman, tapi ini ayam kalasan. Ini kesukaan saya dan suami, ketimbang ayam ungkep yang kuning kita lebih suka yang ayam kalasan. Untuk rasanya, kalau teman-teman belum pernah makan ayam kalasan, ini rasanya tuh agak manis gitu memang ya teman-teman, karena kalau kita mau ngeracik bumbunya sendiri, saya pernah baca resepnya itu pakai gula, jadi pakai gula merah kalau nggak salah, terus juga ada pakai air kelapa. Jadi untuk ayam kalasan ini tuh rasanya manis-manis gurih gitu, dan ini jadi kesukaan saya sama suami. Teman-teman bisa coba, ini saya pakai merek Sasa ya untuk bumbu instannya. Oke, sambil nunggu si ayam ungkepnya matang, jadi ini saya mau nge-food prep untuk besok. Jadi biar besok subuh itu tinggal cemplung-cemplung aja. Tapi ini nggak saya cuci ya teman-teman, jadi cuman saya potong-potong aja. Jadi nanti pas subuh tinggal dicuci dan cemplungin aja. Untuk sayur sop juga saya pakai bumbu racik ya teman-teman, karena emang udah pas banget gitu bumbunya. Nggak perlu tambahan kaldu apa-apa lagi, rasanya udah mantep. Jadi karena suami udah ketagihan pakai bumbu racik sayur sop itu, ya udah saya pakai bumbu racik sayur sop. Terus ini wortelnya juga cuman dapetnya seiprit, tapi alhamdulillah saya punya stok di kulkas. Jadi insya Allah nanti kalau emang nggak punya stok lagi wortel di kulkas, ya udah mungkin kalau untuk paket sayur sopnya ini bakal saya tambahin untuk beli kentang sama beli wortelnya kali ya, karena ini sih agak kurang ya kalau untuk kita makan berdua.
Pokoknya ini saya memanfaatkan waktu yang ada gitu ya teman-teman, buat ngisi kekosongan, mau ngapain lagi gitu kan. Setelah udah nyelesain ini itu kerjaan rumah, ya udah sambil mempersiapkan untuk besok, jadi biar besok masaknya juga cepat. Apalagi kalau subuh-subuh itu kan kadang nyawa kita masih setengah, belum ngumpul 100%. Jadi dengan udah dipotongin kayak gini, terus dipersiapkan, tinggal cemplung-cemplung aja gitu. Karena menurut saya masak tuh yang bikin lama adalah persiapannya ya teman-teman, ketimbang nunggu si masakannya mateng. Apalagi kayak sayur-sayuran yang kayak gini nih kan, udahlah nggak usah sampai empuk-empuk banget gitu ya, cukup yang penting udah mateng, nggak keras, udah deh selesai gitu. Kalau udah tinggal cemplung-cemplung lebih cepat mempersingkat waktu. Jadi untuk menu besok udah terpikirkan dari sekarang. Jadi mau masak sayur sop, terus juga pakai lauknya itu ayam goreng kalasan, terus nanti pakai pendamping itu sambal terasi. Alhamdulillah punya stok pete yang lupa terus mau diolah, jadi besok sambal terasinya pakai pete. Duh mantep, udah kebayang dari sekarang. Walaupun udah di rumah, nggak tahu kenapa ya teman-teman, saya tuh sebenarnya waktu di kantor tuh suka ngantuk kalau habis makan siang. Tapi kenapa ketika di rumah saya tuh nggak bisa tidur siang gitu? Apa udah kebiasaan kali ya? Padahal waktu di kantor tuh sampai nahan-nahan ngantuk gitu biar nggak ketiduran. Tapi kenapa ketika di rumah semuanya itu perasaan berubah, nggak ada ngantuk-ngantuk? Apa karena tidur malamnya cukup gitu kali ya. Tapi saya perhatiin sih sama aja sih, waktu tidur saya tuh kayak nggak ada perubahan. Tidurnya ya jam 11 juga, bangunnya ya subuh juga. Tapi ya nggak tau lah, mungkin terasa nyaman kali ya. Jadi ya udah bisa pengen ngerjain ini itu. Dan ini lanjut saya mau masak air. Jadi saya di rumah ini nggak pakai air mineral ya teman-teman. Alhamdulillah air di sini, air tanah masih bagus, nggak ada bau, nggak ada berwarna gimana, nggak ada berminyak. Pokoknya airnya bagus gitu. Jadi daripada disia-siakan dan saya punya waktu untuk masak air, jadi selama tinggal di sini saya nggak pernah beli air mineral, tapi air minumnya masak dari air sumur. Dan lanjut ini, mumpung ingat dari kemarin mau nge-refill minyak goreng tapi lupa terus, sekarang alhamdulillah inget, jadi langsung dieksekusi aja. Kalau teman-teman ngeliat HP di ujung situ, iya teman-teman, saya suka dengerin orang ngomong gitu, jadi ya udah biarin aja itu ngeplay sendiri kayak video di YouTube entah apa gitu sambil saya dengerin. Dan ini udah selesai untuk nge-refillnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin keseharian saya dari subuh tadi sampai siang hari ini. Terima kasih banyak supportnya teman-teman yang selalu nonton video-video saya, memberikan komentar-komentarnya. Alhamdulillah bisa juga jadi bahan masukan saya kalau ada komentar yang kritik membangun ya teman-teman. Dan mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Dan insya Allah kita bisa ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.